Ya, halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, Salmon Sembiring. Selamat datang ya, guys, di channel saya, Salmon Channel ya. Baik, kali ini untuk menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber saya yang menanyakan, Pak, coba tolong dong bahas tentang maintenance itu bagaimana, dan seterusnya ya. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai sebuah maintenance yang lagi tren saat ini, yaitu Simplified Plant Maintenance ya, atau disingkat dengan SPM. Ya, sebetulnya tidak tren juga sih, sudah lama sih ini simplified. Adalah bagaimana caranya menyimpelkan atau ini kalau kata dasarnya kan adalah simple ya. Atau memudahkan plant maintenance ataupun eh, perawatan pabrik ya. Ini boleh kita pakai plan saja atau plan. Ini kan dua kata yang berbeda nih. Plan itu ada rencana ataupun T itu pabrik bisa juga ya. Jadi bisa dua makna di sini. Tetapi yang mau saya tekankan adalah bagaimana cara kita memudahkan maintenance ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Apa itu maintenance, teman-teman? Ya, maintenance ya, kalau kita merujuk pada kamus daripada Oxford Dictionaries ya, maintenance ya adalah kata benda ya. Kata benda berarti suatu tindakan ya atau perbuatan yang artinya menjaga ataupun proses menjaga kondisi ya teman-teman ya, kondisi atau situasi atau keadaan tetap terjaga. Dalam konteks ini adalah menjaganya untuk tetap terjaga lebih baik ya. Itu dari Oxford Dictionaries ya. Baik. Nah, apa perbedaan antara maintenance dan repair atau perawatan dan perbaikan ya kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, dari Microsoft Bing ini saya temukan ya, perbedaan antara maintenance dan repair adalah bahwa repair ya, kita mengacu pada repair pertama ya, tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan aset ke kondisi kerja yang baik setelah mengalami kerusakan atau kegagalan. Jadi kita melakukan maintenance ya perbaikan ketika dia sudah rusak atau gagal. Misalnya cacat produk dan sebagainya ya. Sedangkan maintenance itu sendiri ya teman-teman ya. Sedangkan maintenance itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga aset tetap dalam kondisi baik ya dan mencegah kerusakan. Jadi bedakan antara maintenance dan repair ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk repair dia memperbaiki yang rusak, sedangkan maintenance adalah mencegah jangan sampai alat kita rusak ataupun gagal, ya. Nah, repair ya biasanya dilakukan setelah terjadi downtime. Jadi reparasi terjadi ketika pabrik stop atau berhenti atau down untuk meminimalkan kerugian. Sedangkan maintenance biasanya dilakukan sebelum terjadi downtime. Jadi bedanya adalah setelah dan sebelum. Ya, tujuannya sama adalah menghindari cost atau menghindari kerugian yang fatal bagi perusahaan kita masing-masing, ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Bing untuk membantu teman-teman untuk mencari istilah daripada apa yang teman-teman mau cari ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, contohnya bagaimana sih Pak antara membedakan maintenance dan repair tadi? Kita ambil satu contoh ya. PT XYZ memiliki sebuah pabrik yang memproduksi mesin-mesin industri. Nah, salah satu mesin produksi mereka mengalami masalah di mana terdapat kebocoran oli. Jadi olinya bocor tuh pada komponen tertentu. Ya. Berikut adalah perbedaan antara maintenance dan repair dalam konteks ini. Jadi teman-teman mari kita belajar membedakan antara maintenance, perawatan dan reparasi ya dalam konteks kebocoran oli pada mesin. Ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, dalam sisi konteks maintenance adalah sebagai berikut ya. PT XYZ melakukan preventive maintenance pada mesin tersebut setiap 3 bulan sekali dengan membersihkan bagian-bagian mesin dan mengganti oli. Jadi, preventive maintenance bertujuan untuk mencegah kerusakan pada mesin dan memperpanjang usia pakainya. Nah, dalam konteks ini, PM tidak dapat mengatasi masalah kebocoran oli sehingga perlu dilakukan reparasi.
Jadi perhatikan perbedaannya ya antara maintenance dan repair. Dalam kasus kali ini PT XYZ mengalami kebocoran oli. Kita lanjut. Nah, sedangkan repair, PT XYZ melakukan reparasi pada mesin tersebut dengan memperbaiki komponen yang mengalami kebocoran. Jadi langsung di action untuk memperbaiki kebocoran. Hal ini melibatkan ganti atau diperbaiki komponen mesin yang rusak sehingga mesin tidak bocor lagi dan berfungsi kembali dengan normal. Nah, reparasi dilakukan ketika mesin mengalami kerusakan yang tidak dapat diatasi oleh preventive maintenance. Ya, jadi perhatikan slide sebelumnya tadi bahwa dia harus downtime dulu baru kita reparasi. Ya, sedangkan preventive maintenance atau maintenance sendiri adalah sebelum downtime terjadi kita langsung rawat atau perbaikan, ya. Nah, dari contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa maintenance dan repair memiliki perbedaan dalam tujuannya, ya. Maintenance dilakukan untuk mencegah kerusakan pada mesin dan memperpanjang usia pakai mesin. Sedangkan repair atau reparasi dilakukan untuk memperbaiki mesin yang sudah rusak. Ya, dalam konteks mesin produksi, khususnya kita dari pabrik kelapa sawit, ya, preventive maintenance dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan pada mesin. Sedangkan reparasi dilakukan ketika mesin sudah mengalami kerusakan yang tidak dapat diatasi oleh preventive maintenance. Jadi teman-teman sudah paham ya, membedakan antara maintenance dan repair. Makanya kalau di beberapa grup yang besar itu, yang saya pernah jalani, bahwa departemen divisi maintenance itu terbagi dua, yaitu maintenance and repair. Jadi ada divisi untuk maintenance, perawatan, ada divisi untuk reparasi, walaupun dalam satu departemen ya. Nah, ada tambahnya lagi mungkin divisi untuk pabrikasi, konstruksi, dan seterusnya. Ini tergantung daripada manajemen masing-masing di pabrik kelapa sawit kita ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Nah, apa itu keluarga maintenance atau perawatan tadi? Ya, saya akan uraikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Nah, ini dia diagramnya. Saya bisa jelaskan di sini ya. Yang pertama adalah maintenance. Ini kepala keluarganya, induknya ya. Maintenance ini artinya perawatan. Nah, maintenance ini terbagi dua perawatan ini ya. Ada yang direncanakan dan ada yang tidak terencana ya, atau unplanned. Oke, sedangkan plan ini terbagi atas dua lagi, yaitu plan preventive maintenance dan plan corrective maintenance. Sehingga disingkat dia menjadi PPM, plan preventive maintenance. Plan itu planet, artinya direncanakan ya. Dan yang kedua adalah plan corrective maintenance. Nanti saya jelaskan apa itu corrective maintenance ya. Nah, di dalam PPM ini terdapat kegiatan maintenance yang bersifat, contohnya adalah cleaning atau pembersihan. Nah, jadi perhatikan ya teman-teman bahwa cleaning ataupun pembersihan daripada mesin kita di pabrik itu adalah bagian daripada plan preventive maintenance. Makanya di dalam TPM atau Total Productive Maintenance ya, itu melibatkan seluruh karyawan baik produksi maupun divisi MNR saya bilang tadi, mechanical ataupun electrical ataupun maintenance repair saya bilang tadi ya. Jadi produksi itu dilibatkan untuk cleaning dari sisi preventive maintenance, pencegahan kerusakan. Yang kedua adalah inspeksi, yang ketiga adalah perbaikan kecil, yang keempat adalah perbaikan ketika mesin berjalan. Ini mungkin pabrik ketika tidak berhenti mengolah ya, kita harus menjalankan preventif ketika mesin sedang berjalan. Nah, PCM atau corrective maintenance terbagi atas shutdown. Ya, jadi mesinnya harus dimatikan dahulu. Tapi bukan konteks reparasi seperti yang tadi saya sebutkan di slide awal ya, bahwa ini memang sengaja di shutdown atau mild shutdown untuk kita melakukan yang kita sebut sebagai breakdown. Jadi mesin tersebut dibongkar ya. Nah, ketika mesin di breakdown itu kita sebut sebagai overhaul. Overhaul itu artinya pembongkaran, ada yang major ataupun pembongkaran besar dan ada yang minor. Nah, jadi breakdown maintenance itu adalah bagian daripada corrective maintenance tipe shutdown maintenance. Ya, jadi bedakan ya teman-teman ya, pabriknya yang berpikir breakdown itu adalah stop pabrik total, bukan. Ya, stop pabrik total itu namanya downtime, ya. Baik. Nah, sedangkan bagian yang berikutnya adalah maintenance juga disebut, tapi tidak direncanakan dan sifatnya emergency. Nanti saya jelaskan. Kenapa sih kok bisa
maintenance yang tidak rencanakan, apakah ini berbeda dengan reparasi tadi yang Bapak sebutkan? Berbeda. Ya, nanti saya jelaskan ya. Sampai di sini paham teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Baik, apa itu keluarga plan preventive maintenance? Ini coba saya tulis kembali ya. Plan artinya direncanakan, preventive artinya dirawat, sedangkan maintenance artinya perawatan. Jadi perawatan preventif, pencegahan yang direncanakan ya. Ini saya ambil sumbernya dari IBM website ya. Nanti teman-teman bisa buka sendiri, cari di IBM website ya. Oke. Nah, PPM keluarganya itu terbagi atas 4 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah usage based, artinya telah terpakai. Jadi kita menghitung preventive maintenance berdasarkan telah terpakai, produksikah, jam olahkah, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kalender atau time based. Jadi kita melakukan kegiatan perencanaan preventive maintenance berdasarkan kalender ataupun time based. Nanti saya jelaskan apa time based. Kemudian yang ketiga adalah prediktif. Nah, prediktif ini kita tentunya menggunakan sensor-sensor dan seterusnya. Nanti juga saya bisa jelaskan ya. Sabar dahulu ya. Yang penting kita tahu bahwa PPM itu ada 4 ya. Dan terakhir adalah preskriptif. Preskriptif ini mirip dokter yang meresepkan obat ya. Jadi kenapa saya bikin ikonnya ada tangan hitam dan putih? Jadi dia memperhitungkan sebab akibat. Ya teman-teman, jadi preskriptif maintenance seperti saya bilang tadi adalah memperhitungkan dampak, sebab, dan akibatnya. Ini mungkin nanti lebih mendekati teori daripada risk management, manajemen risiko ya. Ternyata risk management itu adalah bagian daripada plan preventive maintenance. Baik, sampai sini terima saja dulu, nanti kita bahas satu-satu ya. Kita lanjut teman-teman. Baik, kita bahas ya. Usage based PPM, artinya PPM yang berdasarkan, kalau bahasa Inggris kan dari belakang ke depan atau menerangkan diterangkan ya. Berdasarkan pemakaian. Nah, makanya saya bikin logonya adalah seperti puzzle begini ya. Baik, kita jelaskan sebagai berikut. Strategi pemeliharaan yang mengatur jadwal tugas pemeliharaan berdasarkan penggunaan ya atau output peralatan atau aset. Jadi strateginya, plannya, jadwalnya berdasarkan penggunaan ataupun output peralatan atau aset tersebut atau mesin tersebut, bukan berdasarkan interval waktu yang tetap, karena interval waktu yang tetap itu berdasarkan nanti kalender ataupun time base. Ini menurut IBM ya. Nah, contohnya teman-teman bisa saya uraikan dalam tabel berikut. Nah, aset name. Apa aset name? Pertama, teman-teman listkan printer misalnya. Lokasinya di mana? Ini nanti kalau di PM fun location, functional location ya, atau funlock ya, di kantor 1. Apa pengukuran daripada pemakaiannya? Yaitu jumlah halaman yang dicetak. Batasannya apa? Batasan pemakaian thresholdnya 10 kali cetak misalnya. Last date, tanggal berapa kemarin di preventive ataupun terakhir di service, yaitu tanggal 1 bulan 1 2023. Next date ya, tanggal 1 bulan 3 2023, berarti 2 bulan. Nah, Bapak bilang tadi bukan berdasarkan interval waktu yang tetap. Betul, karena berdasarkan usage threshold. Jadi, walaupun ini nanti tidak mencapai ataupun sebelumnya ketemu, ketika usage threshold-nya ataupun batasan pemakainya telah tercapai 10, kita langsung memerintahkan maintenance task ataupun nanti di sistem computerized ya langsung mengeluarkan work order bahwa kita harus replace toner ataupun mengganti tonernya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, asset name truk. Lokasinya di mana? Ini teman-teman harus data ya supaya bisa mengklasifikasi nanti ke depannya ya. Lokasinya di mana? Di gudang misalnya. Ya. Ataupun di bengkel alat berat misalnya, warehouse ya. Apa yang diukur berdasarkan pemakaian apa? Tentunya berdasarkan berapa perjalanannya, berapa miles ya, berapa kilometer ya.
Jadi usage threshold-nya adalah berapa? 5 km. Nah, setiap 5 km diprediksi nanti diestimasi tanggal 15 bulan 4 dari tanggal 15 bulan 2. 2 bulan adalah ganti oli. Tetapi kalau threshold-nya sudah ketemu 5, ya sudah diganti. Itu adalah usage based plan preventive maintenance ya. Dan seterusnya, mesin, factory, siklus produksinya berapa? 500 misalnya. Ini kapasitas produksi misalnya 500 ton. Kita harus melubricate parts atau melumasi. Ya, dalam hal ini tentunya kita juga buatkan juga interval waktunya ya, tetapi itu berdasarkan usage threshold. Ya, berdasarkan batas ambang pakainya ya, ambang batasnya threshold. Baik, sampai sini paham ya, usage based PPM. Nah, biar gampang saya buatkan contohnya ya teman-teman ya. Sebuah pabrik makanan memiliki mesin pengaduk yang digunakan untuk memproses adonan makanan dalam jumlah besar setiap hari. Nah, mesin pengaduk ini sangat penting bagi operasi pabrik dan jika terjadi kerusakan ataupun gangguan akan tentunya mempengaruhi produksi dan menghasilkan biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pihak pabrik ingin memastikan bahwa mesin pengaduk mereka selalu dalam kondisi optimal dan berfungsi dengan baik. Apa PPM yang akan kita kerjakan? Perhatikan. Daripada mengikuti jadwal pemeliharaan yang telah ditentukan sebelumnya, pabrik makanan menggunakan strategi pemeliharaan berdasarkan penggunaan mesin pengaduk. Jadi teman-teman di pabrik bisa saja membuatkan PPM berdasarkan usage based ya, preventif berdasarkan penggunaan mesinnya. Nah, di sini setiap kali mesin pengaduk digunakan untuk memproses adonan, data penggunaan mesin akan direkam ataupun dicatat di dalam jurnal dan dianalisa. Jadi tidak hanya dicatat tetapi dianalisis. Berdasarkan data ini, pabrik makanan dapat menentukan kapan mesin tersebut perlu diperiksa dan dipelihara ataupun bahkan diganti jika diperlukan. Nah, jadi berdasarkan siklus pemakaian, dia langsung cut off. Ini nanti ganti olinya tanggal sekian, bulan sekian ya. Walaupun ketika kilometernya ataupun output ataupun pemakaiannya sudah mencapai sebelum batas waktunya, ya kita harus tetap mengikuti usage threshold-nya ya. Oke. Baik, berdasarkan data ini, pabrik makanan dapat menentukan kapan mesin perlu diperiksa dan dipelihara atau bahkan diganti jika diperlukan ya. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa mesin pengaduk telah digunakan 1000 jam, ya, pabrik makanan akan mengatur jadwal dan memeriksa dan memelihara mesin pada saat yang tepat. Ya. Jika mesin pengaduk digunakan lebih sering atau lebih lama dari biasanya, pemeliharaan akan dilakukan lebih sering juga. Ya. Dengan cara ini, pabrik makanan dapat memastikan bahwa mesin pengaduk selalu dalam kondisi yang optimal dan menghindari kegagalan atau kerusakan yang dapat menyebabkan downtime lama yang sangat merugikan. Jadi sudah paham ya, apa itu usage-based maintenance. Baik, kita langsung item kedua. Kalender atau time-based maintenance tentunya ya. Menurut IBM, PPM ya, Plan Preventive Maintenance ya. PPM, Plan Preventive Maintenance berbasis kalender atau waktu adalah jenis PPM yang dijadwalkan berdasarkan kalender atau interval waktu tertentu. Ini sangat gampang sekali ya, kira-kira teman-teman pasti sudah bisa menebak tabelnya bagaimana. Ya, begini. Peralatan ya. Mesin A, frekuensi PPM-nya setiap 3 bulan. Apa tadi misalnya ganti oli, ganti cartridge, ganti toner, ataupun ganti ban misalnya, ya. Tanggal terakhir kapan ini sangat gampang sekali, tanggal berikutnya. Ataupun misalnya mesin CST, frekuensi PPM-nya misalnya pencucian misalnya setahun sekali misalnya. Tanggal berapa terakhir, tanggal berapa berikutnya. Biasanya umumnya di pabrik kelapa sawit dibuatkan di bodi tangki CST misalnya di sablon. Generator setiap 250 jam misalnya, ya, ganti oli. Ya, tanggal terakhir pas 500 jam, tanggal berikutnya pas 1500 jam. Bisa seperti ini. Jadi, kalender ataupun time base bisa berdasarkan angka tanggal penanggalan di kalender ataupun angka daripada berapa jam ataupun berapa kilometer ataupun berapa kWh misalnya. Ya, kan itu sistematis pencatatan di pabrik kita masing-masing.
Sampai sini paham ya? Apa poin kedua daripada PPM? Baik, contoh. PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi produk konsumen seperti sabun, sampo, dan pasta gigi. PT ABC menyadari pentingnya menjaga kualitas produk mereka agar tetap berkualitas dan memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, PT ABC memutuskan untuk menerapkan program pemeliharaan terjadwal atau PPM berbasis kalender waktu. Ini gampang sekali ya, untuk menjaga mesin produksi mereka tetap berfungsi dengan baik dan mengurangi resiko downtime yang tidak direncanakan. PT ABC memiliki 3 jenis mesin produksi yang berbeda dan masing-masing mesin memiliki jadwal perawatan yang berbeda. PT ABC memutuskan untuk menjalankan PPM berbasis kalender atau waktu setiap 6 bulan sekali untuk setiap mesin produksi. Jadi setiap mesin produksinya dijadwalkan 6 bulan sekali dilakukan perawatan mesin. PT ABC telah menetapkan jadwal perawatan untuk masing-masing mesin berdasarkan waktu atau jumlah produksi yang dilakukan. Baik, misalnya mesin A perlu dilakukan perawatan setiap 6 bulan sekali, sedangkan mesin B perlu dilakukan perawatan setiap 10.000 jam kerja atau setiap 9 bulan sekali. Jadi bisa dimodifikasi ya. Dan mesin C perlu dilakukan perawatan setiap 5.000 kali produksi atau setiap 6 bulan sekali. Itulah gunanya pendataan sehingga kita bisa menghasilkan analisis data ya. Dengan menerapkan PPM berbasis kalender atau waktu, PT ABC dapat memastikan, ini PT ABC hanya contoh ya, saya disclaimer ya, bukan PT ABC misalnya kecap ataupun baterai ya, dapat memastikan bahwa mesin produksi mereka selalu berada dalam kondisi yang baik dan siap digunakan kapan saja. Nah, dengan menjaga mesin produksi mereka tetap berfungsi dengan baik, PT ABC dapat meminimalkan downtime ataupun public stop tidak produksi yang tidak direncanakan dan meningkatkan efisiensi produksi mereka secara keseluruhan. Ya, jadi teman-teman paham ya? Selain itu, PPM berbasis kalender atau waktu juga memungkinkan PT ABC untuk membuat jadwal perawatan yang lebih teratur dan terencana dengan memperkirakan waktu perawatan. Jadi dengan memperkirakan waktu, dia bisa membuat jadwal perawatan yang lebih teratur ya untuk setiap mesin produksi mereka. Dan PT ABC dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efektif dan efisien untuk meminimalkan biaya perawatan yang tidak perlu. Perhatikan di sini bahwa kegiatan PM kita akan menekan ataupun meminimalkan biaya perawatan yang tidak perlu ya, ataupun yang tidak kita duga. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Dengan demikian, PT ABC berhasil menjaga kualitas produk dan meningkatkan efisiensi produksi dan seterusnya berbasis kalender dan waktu. Nah, kita lanjut ke predictive maintenance. Ini sering sekali kita dengar ya, tetapi sangat jarang saya pikir pabrik kelapa sawit menggunakan predictive maintenance, kecuali yang sudah sophisticated, misalnya pabrik Mukaskada dan seterusnya ya. Jadi predictive maintenance ini, dia mengumpulkan data dari berbagai sensing ya. Nah, menurut IBM, PPM berbasis prediktif ini melibatkan penggunaan analisis data dan algoritma prediktif. Apalagi nih Pak, analisis data dan algoritma prediktif. Ya, analisis data, jadi data sudah dikumpulkan, dianalisis, mungkin secara computerized ya. Dan algoritma prediktif, jadi mereka sudah menyiapkan algoritma. Algoritma itu adalah tahapan-tahapan prosedur-prosedur yang dilakukan berdasarkan prediktif dari data yang mereka sudah analisis. Itulah dari algoritma. Algoritma ini biasanya digunakan oleh para programmer untuk mencapai tujuan B, kita harus dari A, startnya dari mana. Itulah algoritma. Ya, tentunya algoritma prediktif untuk memperkirakan kapan peralatan atau mesin kemungkinan akan gagal. Jadi dia bisa memprediksi kapan mesin itu akan rusak ataupun sebelum rusak, ataupun sebelum gagal dan kapan dia gagal. Kemudian merencanakan aktivitas pemeliharaan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut. Ya, namanya juga sudah prediksi. Ya, misalnya siapa sih yang menang Piala Dunia misalnya. Nah, seperti itulah dia definisi daripada prediksi ya ataupun predictive maintenance. Baik, saya buatkan contoh dalam bentuk tabel ya. Dia terbagi atas equipment, sensor data, predictive model, dan rencana perawatan ya. Perhatikan di sini, contohnya misalnya conveyor belt. Conveyor belt ini adalah conveyor yang berbentuk belt. Ini biasa dipakai di tabung batu bara misalnya. Tapi kalau pengalaman kerja saya mungkin bisa juga untuk abu boiler seperti di Boiler Takuma dia menggunakan conveyor belt ya.
Apa yang disense, apa yang dirasa, apa yang disensor, tentunya temperatur. Yang kedua vibrasi, yang ketiga adalah kecepatan daripada belt speed ya. Apa predictive modelnya? Jadi berdasarkan data historis dan pola penggunaan, model algoritma tadi akan memprediksi kapan kemungkinan sabuk akan gagal. Gagal ini bisa putus, bisa aus, dan seterusnya ya. Sehingga terjadi slip ya kalau aus ya. Nah, apa rencananya? Dia akan auto-generate, dia akan menciptakan secara otomatis rencana perawatan ya selama waktu downtime untuk mengganti sabuk sebelum rusak. Ya, tentunya dia akan menggenerate, menciptakan sebuah work order, lu ganti dong sabuk ini pada tanggal sekian, jam sekian. Nah, itulah dia predictive maintenance. Hanya dia berdasarkan sensor data. Jadi perhatikan sini, kita harus memiliki alat ukur untuk mensensing. Jadi kalau belum bisa otomatis, ya tentunya kita harus jalan mensense. Kita kan di pabrik memiliki vibrasi meter, tachometer, kemudian pengukur ketebalan thickness meter, kemudian mungkin pengukuran bunyi dan seterusnya, ya, ataupun thermal kamera, ya, pengukuran temperatur secara imaging visual misalnya ya. Nah, dan seterusnya ya. Contoh berikutnya adalah misalnya industrial robot ya. Sensornya apa? Power consumption. HVAC ini high filter ya, air conditioner ini ya. Apa yang disensor? Tentunya temperatur, kemudian kelembaban dan airflow. Misalnya hydraulic press ini di pabrik kelapa sawit ya, tekanannya berapa, temperaturnya berapa, oil viscosity-nya berapa. Nah, ini kalau di SCADA ini sudah terrecord secara otomatis. Namun kalau pabrik kita masih konvensional ya catat di jurnal. Jadi operator di pabrik itu jangan malas untuk mencatat ya, karena bagaimana ya? Pencatatan itu adalah penting karena ada peribahasa menyatakan bahwa kerjakan apa yang kau catat dan catat apa yang kau kerjakan. Tulis apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau tulis. Jadi inilah konsep daripada predictive maintenance. Jadi kita dengan mendata, nanti data akan dikumpulkan. Ya, asisten maintenance misalnya bisa merencanakan kapan sih ini akan segera kita perbaiki hydraulic press-nya. Ya, jadi kalau masih manual biasanya asisten maintenance di otaknya itu langsung membuat algoritma. Ini dari sini ke sini ke sini. Kita siapkan bahannya ini dan seterusnya. Ya, jadi inilah dia definisi daripada predictive maintenance. Kita ambil contoh ya. Ya, contoh. PT XYZ lagi nih. PT XYZ memiliki pabrik yang memproduksi komponen otomotif ya. Salah satu mesin yang sangat penting dalam proses produksi adalah mesin pengeboran CNC ya, Computer Numerical CAD ya, yang digunakan untuk membuat lubang di dalam komponen. Jadi mesin CAD ini ngebor untuk bikin lubang ya. Mesin ini bekerja terus-menerus dan jika terjadi kegagalan, maka produksi akan terhenti dan mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan ya. Oke. Untuk menghindari kegagalan tersebut, PT XYZ menerapkan PPM berbasis prediksi, ya, dengan menggunakan analisis data dan algoritma prediktif. Jadi analisis data dulu, baru lakukan algoritma, ya. PT XYZ memasang sensor di mesin pengeboran CNC, jadi pasang sensing untuk memantau kondisi mesin secara real time, ya, per detik, per menit, per jam, per hari misalnya, dan data dari sensor kemudian dikirim ke sistem analis data untuk diproses. Mungkin ke Central Processing Unit atau CPO atau switch room ya, ataupun main room ya. Nah, sistem analisis data menggunakan algoritma prediktif untuk memperkirakan waktu ketika mesin pengeboran CNC kemungkinan akan mengalami kegagalan. Algoritma dibuat berdasarkan data historis dan faktor-faktor seperti suhu yang tadi saya buat dalam contoh tabel ya, tekanan, kecepatan rotasi, dan frekuensi penggunaan mesin. Nah, berdasarkan hasil analisis, sistem akan memberikan rekomendasi. Jadi, apa yang mau dilakukan aktivitas perawatan terlebih dahulu sebelum terjadi kegagalan. Nah, contohnya, sistem dapat merekomendasikan penggantian suku cadang tertentu ya, teman-teman ya. Pembersihan atau pelumasan atau perbaikan kecil pada mesin. Rekomendasi ini akan diteruskan ke tim pemeliharaan mesin atau maintenance and repair untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas perawatan tersebut.
Nah, dengan cara ini, PT XYZ dapat menghindari kegagalan mesin yang tidak terduga dan mengoptimalkan kinerja mesin untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya pemeliharaan. Jadi sudah paham ya, apa itu predictive maintenance. Baik, kita lanjut ke prescriptive maintenance. Ini yang kayak saya buat tadi seperti meresepkan dokter ya. Menurut IBM, PPM berbasis preskriptif tidak hanya menunjukkan bahwa kegagalan akan terjadi kapan, di mana, tetapi juga mengapa hal itu terjadi. Nah, maka saya bilang tadi ada tangan putih dan ada tangan hitam. Jadi, sebab dan akibatnya dihitung. Jenis pemeliharaan ini membantu menganalisis dan menentukan opsi yang berbeda dan hasil potensial untuk mengurangi risiko. Nah, perhatikan ya, risiko. Ini saya garis bawahi ya. Risiko. Jadi, prescriptive maintenance ini lebih erat hubungannya dengan risk management ya. Bagi teman-teman yang sudah belajar risk management bisa diterapkan di pabrik teman-teman sekalian bagaimana kita menciptakan prescriptive maintenance berdasarkan manajemen risiko. Perhatikan contohnya saya buatkan ya. Nah, ini adalah tabel sederhana ya. Tentu saja yang pertama adalah equipment ya, karena kita bicara mesin ya. Kemudian failure mode-nya. Apa sih tingkat kerusakan ataupun kegagalannya atau failure-nya atau fault-nya. Kemudian efek yang ditimbulkan apa. Nah, ini yang paling penting di dalam risk management ataupun prescriptive maintenance kalau di PPM ya. Kemudian severity ini tingkat resikonya ya. Tingkat bencananya bagaimana, itulah severity ya. Kemudian occurrence, kejadiannya berapa kali. Pendeteksi mungkin sensingnya ini tiap berapa menit misalnya. Risk priority number-nya adalah perkalian daripada angka ini. Jadi ini sudah value ya, bukan lagi angka daripada sensing ya. Jadi nanti sebelumnya di tabel ini mungkin ada lagi tabel lain untuk menentukan severity-nya. Tingkat bahayanya berapa ya? Di angka 9 kah? Angka 8 kah? Angka 7 kah? Terus berapa kali kejadiannya? Occurrence-nya ya, 6 kali kah? Kemudian deteksinya, berapa kali sih didetek sebelum terjadi kejadian misalnya. Jadi ini kalau menurut risk management, nah jadi ini menurut risk management, ini bisa kita kalikan aja langsung misalnya, 9 kali 6 kali 8, itu hasilnya 432. Ya. Apa yang direkomendasikan aksinya adalah item-item yang sudah dibuat algoritma prediktif tadi ya. Nah jadi perhatikan, ini lebih mendekati kepada risk management resiko ya, ataupun safety management ya. Tentunya kenapa dia di bagian prescriptive maintenance, karena dia menciptakan sebuah hubungan sebab dan akibat supaya kita bisa melakukan aksi. Nah, kalau nilai risk priority number-nya sangat rendah, ya bisa ditunda misalnya, kan tentunya bisa menghemat cost. Kalau nilai RPN-nya, risk priority number-nya tinggi, ya sudah itu dulu skala prioritas yang paling pertama untuk kita kerjakan. Jadi paham ya apa itu prescriptive maintenance? Nah, jadi keempat maintenance PPM ini diterapkan, maka jadilah dia PPM. Baik, agak rumit ya. Mungkin kan nggak bisa diterapkan di pabrik kita. Ya ambil salah satunya. Intinya apa? Nanti saya jelaskan bagaimana sih caranya menyimpelkan, menyederhanakan dari semua item yang sangat kompleks ini dan membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Ya, perhatikan. Oke, sebelum kita masuk ke simplify nanti, ya mungkin setelah ini belum masuk kita ke simplify, nanti akan saya jelaskan di akhir slide ya. Kita ambil dulu contoh biar teman-teman mengerti apa itu prescriptive maintenance ya. Nah, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi mesin-mesin industri mengalami penurunan kinerja. Turun kinerjanya pada lini produksinya. Setelah dilakukan analisis awal, tim pemeliharaan menemukan bahwa mesin-mesin tersebut mengalami penurunan kinerja karena beberapa faktor seperti komponen yang aus, ketidakseimbangan beban atau unbalancing, dan kebocoran oli. Oke, apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian menggunakan PPM berbasis preskriptif untuk menganalisis masalah ini dengan lebih mendalam. Jadi preskriptif itu lebih mendetail ya. Dalam analisis preskriptif, tim pemeliharaan tidak hanya menunjukkan bahwa kegagalan akan terjadi kapan, ya, tetapi juga mengapa itu terjadi. Ya, jadi betul-betul analisis resiko ya. Mereka juga mengevaluasi opsi yang berbeda dari hasil potensial untuk mengurangi resiko kegagalan terhadap operasi.
Nah, setelah melakukan analisis ini, tim pemelihara menyimpulkan bahwa ada beberapa opsi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja mesin. Nah, apa opsinya? Mereka langsung melakukan opsi ya. Ganti komponen yang rusak dan aus dengan yang baru. Wah, gampang sekali. Yang kedua, mengatur ulang beban pada mesin untuk mengurangi ketidakseimbangan. Yang ketiga, mengganti sistem pelumasan dengan yang lebih efisien. Nah, setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan hasil potensial, maka tim pemelihara memutuskan untuk mengganti. Jadi, memperhatikan RPN-nya tadi, ya, risk potential value-nya tadi, ya, risk potential number-nya, mana yang lebih urgent? Tentunya mempertimbangkan faktor tadi, biaya, waktu, dan hasil potensial ada komponen daripada severity, occurrence, dan kemudian detection tadi ya. Tim pemelihara memutuskan untuk ganti saja sudah, karena sudah aus. Jadi lebih mendalam analisisnya sehingga keputusan bisa lebih tepat ya. Setelah itu mungkin mengatur ulang beban dan mengurangi ketidakseimbangan ya. Nah, setelah melakukan tindakan pemeliharaan, tim pemeliharaan melakukan pemantauan. Jadi tidak hanya ditinggalkan setelah selesai, pantau lagi, evaluasi ulang untuk memastikan bahwa kinerja mesin telah meningkat. Dengan menggunakan PPM berbasis preskriptif, tim maintenance dapat memperbaiki masalah dengan lebih efektif dan mengurangi resiko kegagalan mesin di masa depan. Baik, sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, tadi saya bilang tadi bagian daripada plan maintenance adalah koreksi yang kita sebut sebagai PCM, Plan Corrective Maintenance. Jadi, corrective maintenance ataupun reparasi yang direncanakan. Itulah dia PCM. Nah, Plan Corrective Maintenance atau CM atau PCM adalah tindakan perawatan untuk mengembalikan fungsi sebuah peralatan produksi yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang maupun parah. Jadi perhatikan, tindakan perawatan untuk mengembalikan fungsi. Jadi seperti baru lagi kemungkinan atau mungkin 90%-nya lagi agar bisa melakukan fungsinya dalam mendukung proses produksi dalam sebuah plant atau pabrik. CM atau PCM juga ada yang menyebutnya dengan istilah repair atau service. Jadi repair yang direncanakan plan. Berbeda dengan repair yang tadi saya sebut di awal. Tanpa direncanakan tiba-tiba dia gagal, kita harus perbaiki. Ya. Jadi ini repair service yang direncanakan. Ya. Ini saya bikin ikonnya shutdown ya. Shutdown di penjara misalnya. Kan dia tidak bisa apa-apa lagi ya, di cut off semua ya. Jalur listriknya dan seterusnya. Kemudian dilakukan breakdown. Ya, mesin tersebut kita belah-belah ya untuk dilakukan major overhaul. Baik, ini contohnya. Baik, ini tabelnya ya teman-teman ya untuk PCM. Peralatan kita tentukan dulu, tipe kerusakannya apa, kemudian tindakan perbaikannya, waktu pengerjaan dan biaya. Ini biasanya disebut sebagai overhaul. Ada yang menyebutnya sebagai overhaul ya, yang kita bisa bagi sebagai mayor dan minor. Jadi teman-teman mungkin ada istilah di pabrik teman-teman general overhaul, yaitu adalah overhaul mayor ya. Atau top overhaul misalnya itu minor, yang misalnya di genset ada perbaikan penggantian seal pada bagian top ya dan seterusnya ya. Jadi perhatikan peralatan, tipe kerusakan, tindakan perbaikan, waktu pengerjaan, biaya. Ini mungkin tak perlu saya bahas terlalu gamblang ya. Yang pasti ini adalah bagaimana mesin tersebut di overhaul, di breakdown, sehingga kita kembalikan lagi fungsinya seperti baru lagi. Misalnya teman-teman memiliki sepeda motor yang masih memiliki gear ya. Teman-teman kan harus ganti gear itu satu set, gak bisa partisi. Nah itulah disebut overhaul ya. Ganti rantai, sprocket depan sama belakang harus satu set. Nah itulah definisi daripada overhaul ya, ataupun turun mesin misalnya. Mesin teman-teman misalnya pistonnya sudah bocor sealnya, kan harus turun semua mesin, ganti seal sekaligus dong, ganti piston sekaligus, misalnya kita perlu boring dan seterusnya. Itulah adalah major overhaul ya. Nah ini ada contohnya, teman-teman bisa baca dan ingat ya, waktu pengerjaan dan biaya harus teman-teman perhatikan ya, jangan sampai terjadi pemborosan, karena biasanya umumnya sebuah perusahaan besar itu pasti membuat rencana perawatan overhaul PCM ini ya di awal tahun. Lu mau anggarkan berapa untuk budget lu,
tenaga kerja berapa, biayanya berapa, dan kapan akan dikerjakan. Itulah budgeting system untuk overhaul, dan itu harus biasanya ya di awal tahun. Jadi perusahaan itu kan dia harus menyiapkan dana ya untuk membuat kembali mesinnya, membuat kembali asetnya menjadi baru lagi. Ya, tentunya ini termasuk biaya non-recurrence ya, bukan penambahan aset baru ya. Baik. Kita lanjut ya, saya pikir PCM sudah ngerti corrective maintenance berbasis breakdown maintenance atau major dan minor overhaul ya. Nah, contoh, PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan kesehatan. Nah, salah satu mesin produksi itu yang disebut mesin pengemas produk, terus digunakan setiap hari 8 jam sehari, 5 hari seminggu. Nah, suatu hari mesin pengemas tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik, menyebabkan produksi terhenti. Perhatikan efeknya ya. Dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Ini efeknya kalau kita nggak melakukan overhaul. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh teknisi, ditemukan bahwa mesin pengemas tersebut membutuhkan tindakan perawatan plan corrective maintenance. Jadi nggak berhasil mereka PPM. Itu harus plan corrective maintenance. Kenapa, Pak? Karena terlalu seringnya dia dioperasikan. Karena dia adalah bagian dari lini produksi, dan seharusnya lini produksi ini kita buatkan spare-nya supaya tidak mengganggu produksi kita secara keseluruhan ya. Nah, pada tindakan perawatan CM paragraf ketiga, teknisi perusahaan melakukan penggantian beberapa komponen rusak ya, seperti motor dan gearbox, di breakdown, dilakukan overhaul ya. Mesin pengemas tersebut tentunya dilumasi setelah di overhaul. Jangan lupa teman-teman commissioning ya, setelah di overhaul ya. Pastikan dia berjalan seperti biasanya, ataupun bila perlu dibersihkan, dikikis, dibentuk lagi sampai dia kembali seperti baru ataupun seperti biasanya ya, untuk berfungsi kembali dan proses produksi dapat lanjut kembali. Nah, dalam hal ini PCM sangat penting untuk menjaga mesin produksi tetap berfungsi dengan baik dan menghindari kerugian akibat downtime produksi yang tidak terduga. Ya, jadi perhatikan PCM adalah plan, direncanakan dengan melakukan perawatan secara terencana dan terjadwal dan seterusnya ya. Jadi teman-teman sudah paham bahwa overhaul adalah bagian daripada breakdown maintenance, adalah bagian daripada plan corrective maintenance, adalah bagian daripada plan maintenance ya. Paham ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Selain daripada plan tadi, tentunya ada yang tidak direncanakan ya. Ini saya bikin unplanned gambar mata yang tidak terlihat di mata ya, dan sifatnya adalah emergency, dan itu adalah maintenance juga ya. Nah, teman-teman mungkin bisa menentukan sendiri di pabrik teman-teman itu kategorinya yang mana dari kesemua maintenance yang sudah saya uraikan sebelumnya ya. Baik. Unplanned maintenance ataupun perencanaan yang tidak ataupun perawatan yang tidak direncanakan sebelumnya adalah setiap tugas perawatan yang terjadi secara tak terduga. Ini terjadi ketika tidak ada strategi formal. Jadi tidak ada strategi yang dibakukan, yang disiapkan, tidak ada budget dan seterusnya untuk menangani perbaikan, penggantian atau pemeriksaan sebelum dibutuhkan. Nah, perawatan tidak terencana umumnya merupakan akibat dari kegagalan peralatan yang tidak ataupun belum diantisipasi. Ya, ini bisa juga termasuk cacat produk misalnya, itu adalah bagian daripada unplanned maintenance ya. Kita nggak tahu misalnya komponen elektronika kan, siapa yang bisa menebak umurnya, dan itu adalah bagian daripada unplanned maintenance. Makanya di beberapa perusahaan misalnya komponen yang urgent begitu biasanya mereka memiliki spare di pabrik ataupun spare di region dan seterusnya ya. Jadi faktor daripada kegagalan produk juga termasuk daripada tindakan unplanned maintenance yang sifatnya emergency atau darurat ya teman-teman ya. Baik, kita buatkan contohnya ya. PT Abadi Makmur, ini hanya sampel ya, hanya contoh ya, saya disclaimer ya. Sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi bahan kimia untuk berbagai industri. Nah, salah satu mesin produksi yang paling penting dalam perusahaan tersebut adalah mesin pengaduk. Ini sama seperti contoh yang tadi ya, mesin pengaduk digunakan 8 jam sehari, 5 hari seminggu. Nah, suatu hari mesin pengaduk tersebut tiba-tiba berhenti bekerja dan tidak dapat dihidupkan kembali oleh operator. Nah, ini menyebabkan kehentian produksi ya, dan kerugian besar. Nah, setelah dipanggil, teknisi perusahaan menemukan bahwa mesin pengaduk tersebut mengalami kerusakan serius pada bagian motor dan bearing yang seharusnya diperiksa dan dirawat secara teratur. Dan ternyata unplanned maintenance itu bisa juga diakibatkan karena kita tidak melakukan plan maintenance. Ya, paham ya?
Namun perusahaan tidak memiliki strategi perawatan formal untuk mesin pengaduk ini dan hanya melakukan perawatan yang sporadis ya. Ini biasa disebut dengan firefighting maintenance ya. Jadi ketika ada kebakaran ke sana semua, ketika ada kerusakan semua tim ke sana. Kayak sepak bola zaman dahulu ya yang tidak memperhatikan teknis, strategi dan sebagainya, di mana ada bola di situ dikejar semua pemainnya dan seterusnya. Ini adalah unplanned maintenance ya, paham ya? Oleh karena itu, perusahaan harus membayar biaya yang lebih besar untuk memperbaiki mesin pengaduk tersebut dan mengganti beberapa bagian yang rusak. Nah, kegagalan peralatan juga menyebabkan perusahaan kehilangan banyak waktu dan uang. Jika perusahaan memiliki strategi perawatan yang lebih baik, mesin pengaduk tersebut dapat diawasi dan dirawat secara teratur, sehingga kerusakan dan kegagalan dapat dihindari atau diperbaiki sebelum menjadi lebih buruk. Ya, jadi sudah paham ya teman-teman ya, apa itu unplanned maintenance. Nah, ini adalah inti daripada konten kita kali ini ya. Kita akan membahas Simplified Plant Maintenance SPM. Jadi dari sekian banyak tadi gimana sih Pak? Biar kita simpelkan, biar lebih gampang ya. Kita coba ya. Baik. Menurut teori ya, Simplified Plant Maintenance itu dibagi atas 5. Ini 5 jari nih. Yang pertama, identifikasi dulu mesin-mesinnya. Ya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Kemudian yang kedua adalah buatkan jadwalnya. Paham ya? Catat dulu semua mesin, di list semua mesin, kemudian buat jadwalnya. Yang kedua, buat jadwalnya. Jadwalnya tadi kan bisa kita lihat daripada mekanisme tadi yang plan maintenance. Berdasarkan usage base, berdasarkan kalender, berdasarkan time base, atau berdasarkan prediksi daripada pengukuran kita di lapangan misalnya, ataupun berdasarkan preskriptif, analisa risk management, manajemen risiko. Ya, yang penting jangan lupa buatkan jadwalnya. Ya, itulah memudahkan maintenance ya. Itu namanya simplified plan maintenance. Yang ketiga adalah tindakannya. Tindakannya juga memperhatikan ya, bagaimana cara pengencangan yang baik, bagaimana cara penggantian yang baik ataupun level oli berapa, jumlah grease-nya berapa, itu harus diperhatikan ya. Item yang keempat adalah menerapkan inspeksi berkala. Jadi setelah dilakukan preventif, inspeksi kembali. Maupun berkala maupun sidak atau inspeksi mendadak terserah. Intinya adalah lakukan inspeksi. Ya. Jadi keliling, biasanya ini asisten proses ataupun asisten maintenance keliling nih, periksa nih. Nah, itu adalah bagian daripada keempat daripada SPM. Keliling perhatikan. Kalau saya dulu misalnya, saya tandai itu. Apakah dilakukan preventif apa enggak? Saya tandai dengan lubang grease itu saya kasih kertas. Nah, besok saya datang lagi. Kalau oilman tidak melakukan pekerjaan, tentunya kertasnya kan nggak dilepas tuh. Nah, begitu caranya. Ya, jadi banyak sih trik-trik kita. Dan yang kelima, yang sekarang sudah modern adalah monitoring. Jadi kita menggunakan teknologi monitoring. Jadi kelima inilah yang bisa memudahkan kita melakukan plan maintenance. Jadi semua aspek yang saya bahas di slide-slide sebelumnya dimudahkan dengan 5 ini, disimpulkan. Itulah namanya SPM atau Simplified Plant Maintenance ya. Nah ya, kita bahas yang kelima yang belum dibahas, yaitu Monitoring by CMMS. Jadi monitoringnya, teknologi monitoringnya sekarang sudah berbasis computerized ya. Kita lihat ya apa itu. Nah, CMMS ya. CMMS adalah singkatan dari Computerized Maintenance Management System. Jadi maintenance yang di-manage berdasarkan komputer, namun dibuatkan sistemnya. Ya, jadi ini adalah perangkat lunak yang membantu mengelola informasi dan proses pemeliharaan aset, jadwal perawatan dan pelacakan perintah kerja. Jadi 3 ya. Mengelola informasi dan proses pemeliharaan aset, informasinya dulu tadi ya. Yang pertama ya, identifikasi. Yang kedua membuat jadwal ya. Yang ketiga pelacakan perintah kerja. Jadi udah di bagian dalamnya work order ataupun perintah kerja preventif, kemudian ada inspeksinya dan monitoringnya. Jadi 3-nya. Itu yang dirangkum oleh teknologi yang kita sebut sebagai CMMS ya. CMMS. Nah, CMMS dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan dan ketersediaan peralatan fisik seperti kendaraan, mesin, komunikasi, infrastruktur pabrik, dan aset lainnya. Nah, beberapa fitur utama CMMS adalah pemeliharaan preventif dan manajemen aset dan sumber daya, serta manajemen inventaris dan sistem pelaporannya. Jadi ini
sudah komputer base ya, teman-teman yang mau upgrade ke komputer base maintenance management system, silahkan mengikuti perkembangan dari CMMS atau belajar ambil salah satunya. Kita lihat. Nah, ternyata CMMS itu adalah asset management. Jadi, CMMS ini ruhnya itu adalah bagaimana mengelola aset, bagaimana mengelola mesin, bagaimana mengelola tangki, bagaimana mengelola pabrik yang kita sebut sebagai aset dalam bentuk maintenance. Mudah ya? Nah, beberapa software yang sudah terkenal, contohnya ini yang saya sering gunakan ya dulu ya waktu kerja di perusahaan ya. Waktu kerja di perusahaan besar misalnya SAP ya. SAP di dalamnya di bagian asset maintenance, di modul asset management dia memiliki CMS ya. Saya masih ingat dulu menggunakan notifikasi, WO, PM 01, 02 dan seterusnya. Ya, overhaul juga PM 05 dan seterusnya. Kemudian ada produk dari IBM sendiri ya, atau IBM Maximo. Ya, kemudian ada Aset Panda, kemudian ada eMaint, ini sebuah perusahaan dari Fluke ya, anak perusahaan dari Fluke, Upkeep, VX dan Limble CMMS. Sebetulnya banyak sekali ya. Ini memudahkan kita men-tracking, mendata, mengumpulkan, membuat rencana, dan mengevaluasi, dan sekaligus reporting nanti ke depannya. Jadi, teman-teman bisa pelajari salah satunya. Meskipun perusahaan kita nggak menggunakannya, bisa ambil ya. Misalnya di Android, di Play Store, banyak sekali aplikasi CMMS. Teman-teman ketikkan saja CMMS di Play Store misalnya atau di App Store. Nanti akan muncul salah satunya. Dan perhatikan di situ akan melibatkan banyak sekali divisi. Jadi, sebetulnya ya CMS ini nggak hanya departemen maintenance saja yang terlibat, semuanya sudah total productive maintenance dia, makanya disebut asset management. Tetapi untuk belajar, teman-teman bisa ambillah salah satu itemnya, bagaimana meng-create notifikasi atas laporan kerusakan, memasukkan data sensing, misalnya getarannya sudah tinggi mesin tersebut atau panasnya sudah tercapai, ataupun jam kerjanya sudah diperoleh, ataupun kilometernya sudah diperoleh dan seterusnya, ataupun berapa persen keausannya dan seterusnya. Nah, itu bisa kita menggunakan aplikasi Android misalnya ya. Nah, saya mau kasih tahu di slide berikutnya ini bagaimana cara CMMS bekerja ya. Nah, ini kita buatkan diagramnya. Nah, jadi CMMS itu terdiri dari simple diagram ya. Nah, jadi CMMS itu bisa dibuatkan simple diagramnya sebagai berikut ya. Yang pertama adalah master. Nah, di master ini kita tentunya mencatat apa asetnya, mesinnya, siapa pekerjanya, orangnya siapa aja, jabatannya apa, lokasinya di mana mesin tersebut ataupun aset tersebut, spare partnya apa-apa saja, di gudang misalnya, dan SOP-nya bagaimana. Ini adalah master. Nah, master ini akan berhubungan dengan preventive maintenance. Ya, preventive maintenance tadi kan sudah kita hitung ya, mau pakai time based, calendar based, prescriptive, prediktif, dan seterusnya. Di sini contohnya adalah time based, meter based atau HMKM. Ini saya sadur ya, saya tambahkan dari easy maintenance ya. Kemudian tentunya preventive maintenance melibatkan antara material management dari purchasing, supply chain, gudang, KTU, dan seterusnya. Jadi CMMS melibatkan banyak sekali pihak ya, karena dia berhubungan dengan material manajemen, karena di sini ada materialnya, kemudian ada spare partnya ya, dan kemudian inilah dia departemen bengkelnya atau departemen maintenance repairnya, yaitu work management, work request, work order, TECO, technical complete, ataupun commissioning dan seterusnya, misalnya di projectnya. Dan ketiga ini, keempat lah kalau kita bilangnya master, preventive, material management, work management, akan dibuatkan report dan dashboard. Ya, dashboard ini sebuah setir yang langsung bisa masuk ke data mana saja, itu dashboard. Report, laporan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan di dalamnya tentunya bisa meningkatkan improvement, inovasi, inisiatif, ataupun project baru misalnya. Nah, jadi CMMS ini adalah monitoring sebetulnya di bagian daripada simplified plan maintenance tadi. Intinya adalah bagaimana supaya maintenance ataupun perawatan kita di pabrik itu yang ternyata adalah
bagaimana memanage aset kita di pabrik supaya produksi tidak berhenti dan menghasilkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Jadi saya pikir teman-teman sudah paham ya apa simplified plant maintenance atau SPM ya, terdiri dari slide-slide yang sudah saya paparkan. Jadi saya pikir cukup dulu materi konten saya kali ini, dan mungkin belum memuaskan ya, tapi inilah kemampuan saya bagi teman-teman yang menanya apa itu sih maintenance di pabrik. Nah, inilah jawabannya ya. Jadi bila ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Atau bila perlu teman-teman bisa berlangganan channel ini dengan klik tombol join, itu baru saya create. Di situ bisa teman-teman dapatkan master dari PDF-nya. Mungkin nanti saya punya Excel, saya bisa bagikan di situ ya. Jadi saya minta tolong teman-teman dukung terus channel ini supaya saya bisa terus memberikan inspirasi bagaimana cara teman-teman terbantu menjalankan pabrik untuk lebih efektif dan efisien. Tentunya ujungnya supaya perusahaan bisa untung. Kalau perusahaan untung, kita juga bisa lebih sejahtera karyawannya. Ya, baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Teman-teman yang mau kasih komentar, silahkan di komentar. Semampu saya akan saya jawab. Waktu dan kemampuan saya akan curahkan untuk teman-teman sekalian ya. Teman-teman yang like, silahkan tekan tombol like ataupun dislike, ataupun silahkan tekan tombol lonceng supaya notifikasi video baru ataupun postingan baru saya akan muncul di gadget teman-teman di notifikasi ya. Dan jangan lupa saya minta bantuan teman-teman untuk men-sharing channel saya supaya channel saya terus berkembang untuk kemajuan industri sawit di Indonesia, sehingga masa depan kita Indonesia lebih cerah di industri perkelapa sawitan ya. Akhir kata saya ucapkan salam sehat, tetap semangat belajar, dan sampai bertemu kembali di konten selanjutnya.